Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Ikhwan Toha. NIM saya 21086164. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Kali ini saya akan menjelaskan makalah filsafat olahraga tentang play and games. Yang pertama, pengertian play. Play atau bermain adalah berbuat sesuatu yang menyenangkan hati atau dengan alat tertentu atau tidak. Dengan bermain disebabkan karena adanya sisa kekuatan di dalam dirinya yang sedang berkembang dan tumbuh. Produksi kekuatan dalam diri anak itu melebihi apa yang dibutuhkan lahir dan batin. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan anak-anak secara berulang-ulang demi kesenangan tanpa adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Anak di bawah usia 6 tahun mempunyai masa bermain yang cukup panjang. Adapun yang dilakukan anak-anak dapat menimbulkan kesenangan. Bermain adalah dunia main bagi anak-anak usia 5 sampai 6 tahun dan menjadi hak pada anak untuk dapat selalu bermain. Menurut Piaget, permainan sebagai suatu media yang meningkatkan perkembangan kognitif anak-anak. Permainan memungkinkan anak-anak mempraktikkan kompetensi-kompetensi dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dengan cara yang santai dan menyenangkan. Menurut Silva, Burner, dan Paul menyatakan bahwa dalam bermain prosesnya lebih penting daripada hasil akhirnya karena tidak terikat dengan tujuan yang ketat. Dan bermain anak dapat mengganti, merubah, menambah dan menciptakan sesuatu. Bermain dapat diartikan sebagai suatu kegiatan melakukan gerakan-gerakan berjalan, melompat, memanjat, berlari, merangkak, berayun, dan lainnya. Diana Mutia mengatakan, melalui bermain dapat mengontrol motorik kasar. Pada saat bermain itulah mereka dapat mempraktikkan semua gerakan motorik kasar seperti berlari, melompat, meloncat, dan gerakan yang lainnya dengan tujuan gerak-gerik mereka itu meskipun tidak beraturan secara sistematis tetapi bermakna atau yang diinginkan tercapai, yaitu memfungsikan gerakan motorik kasarnya. Anak-anak terdorong untuk mengangkat, membawa, berjalan atau meloncat, berputar dan beralih respon untuk irama yang mereka dengar. Langkah-langkah seperti di atas harus dibuktikan dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan guru pun harus partisipatif, aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Guru melakukan pembelajaran dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut bisa juga disebut pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan atau pakiem. Jadi metode bermain adalah suatu metode pembelajaran dengan cara melakukan gerakan-gerakan fisik jasmani anak dalam rangka mengembangkan otot-otot. Bermain menurut Smith dan Pellegrini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara menyenangkan, tidak diorientasikan pada hasil akhir, fleksibel, aktif, dan positif. Hal ini berarti bermain bukanlah kegiatan yang dilakukan demi menyenangkan orang lain, tapi semata-mata karena keinginan dari diri sendiri. Oleh karena itu, bermain itu menyenangkan dan dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan bagi pemain. Di dalam bermain, anak tidak berpikir tentang hasil karena proses lebih penting daripada tujuan akhir. Bermain juga bersifat fleksibel karena anak-anak dapat membuat kombinasi baru atau bertindak dalam cara-cara baru yang berbeda dari sebelumnya. Teori bermain menurut para ahli.
Banyak ahli yang membahas bermain menurut riset dan pandangan mereka masing-masing. Para ahli sepakat, anak-anak perlu bermain agar mereka dapat mencapai perkembangan yang optimal. Tanpa bermain, anak seakan bermasalah di PAUD atau modul di kemudian hari. Berikut ini akan Anda baca pandangan singkat para ahli tentang bermain sambil membaca. Yang pertama, Herbert Spencer. Menurut Herbert Spencer, anak bermain karena mereka mempunyai energi berlebih. Energi ini mendorong mereka untuk melakukan aktivitas sehingga mereka terbebas dari perasaan tertekan. Yang kedua, Moritz Lazarus. Menurut Moritz Lazarus, anak bermain karena mereka memerlukan penyegaran kembali atau mengembalikan energi yang habis digunakan untuk kegiatan rutin sehari-hari. Yang ketiga, menurut Erikson, bermain membantu anak mengembangkan rasa harga diri. Alasannya adalah karena dengan bermain, anak memperoleh kemampuan untuk menguasai tubuh mereka. Yang keempat, Sigmund Freud. Menurutnya, melihat bermain dari kacamata psikoanalitis, dengan demikian teorinya disebut teori bermain psikoanalisis. Menurutnya, bermain bagi anak merupakan suatu mekanisme untuk mengulang kembali peristiwa traumatik yang dialami sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki atau menguasai pengalaman tersebut demi kepuasan anak. Yang ketiga, karakteristik bermain. Karakteristik bermain para mahasiswa. Kegiatan disebut bermain apabila yang pertama, menyenangkan dan menggembirakan bagi anak. Anak menikmati kegiatan bermain tersebut, mereka tampak riang dan senang. Yang kedua, mendorong bermain muncul dari anak, bukan paksaan dari orang lain. Yang ketiga, anak melakukannya karena spontan dan sukarela. Yang keempat, semua anak ikut serta secara bersama-sama sesuai peran masing-masing. Yang keempat, fungsi bermain, yaitu merangsang perkembangan sensorik dan motorik, perkembangan intelektual, sosial, perkembangan kreativitas, kesadaran diri, moral, dan bermain sebagai terapi. Yang pertama, perkembangan sensorik. Perkembangan sensorik motorik merupakan komponen terbesar yang digunakan anak, dan bermain aktif sangat penting untuk perkembangan fungsi otot. Yang kedua, perkembangan intelektual. Anak akan melakukan eksplorasi dan manipulasi terhadap suatu hal yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, perkembangan sosial, ditandai dengan kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya, dan anak akan belajar memberi nama dan menerima saat aktivitas bermain. Yang keempat, perkembangan kreativitas. Yang kelima, perkembangan kesadaran diri. Anak akan mengembangkan kemampuannya dalam mengatur tingkah laku. Yang keenam, perkembangan moral. Anak akan mempelajari nilai benar dan salah dari lingkungannya, terutama dari orang tua dan guru. Yang ketujuh, bermain sebagai terapi. Yang kelima, tujuan bermain, yaitu untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Pada saat sakit, anak mengalami gangguan dan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mengekspresikan perasaan, keinginan, dan fantasi serta ide-idenya. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, dapat beradaptasi secara efektif terhadap stres, sakit, dan dirawat di rumah sakit. Faktor yang mempengaruhi aktivitas bermain, yaitu tahap perkembangan anak, status kesehatan, jenis kelamin, dan lingkungan yang mendukung, budaya, dan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya adalah alat dan jenis permainan yang cocok. Yang ketujuh, klasifikasi bermain. Yang pertama ada social
Effective play adalah hubungan interpersonal yang menyenangkan antara anak dan orang lain. Yang kedua, sense of pleasure play. Permainan ini menggunakan alat yang dapat menimbulkan rasa senang pada anak dan biasanya mengasihkan. Yang ketiga, skill play. Permainan ini akan meningkatkan keterampilan anak, terutama motorik kasar dan halus. Yang keempat, games atau play. Jenis permainan yang menggunakan alat tertentu yang menggunakan perhitungan atau skor. Yang keempat, Uno copied behavior. Pada saat tertentu, anak sering terlihat mondar-mandir, tersenyum, tertawa, jinjit-jinjit, memainkan kursi atau meja apa saja di sekelilingnya. Yang keenam, dramatic play. Anak bermain peran sebagai orang lain melalui permainannya. Yang ke-8, berdasarkan kelompok usia anak. Anak usia bayi, permainan ini dibagi menjadi usia 0-3 bulan, 4-6 bulan, 7-9 bulan. Karakteristik permainan sense of pleasure play. 0-3 bulan memainkan gantungan warna terang dan musik yang menarik. 4-6 bulan memainkan yang mudah dipegang dan terang, memanggil namanya. 7-9 bulan yaitu mencoret kertas dan boneka dan lain-lain. Anak usia lebih dari 1-3 tahun, jenis permainannya adalah solitary play dan parallel play. Anak usia 1-2 tahun sering melakukan permainan sendiri. Anak usia 2-3 tahun akan secara paralel dapat berkomunikasi walau belum begitu jelas dan lancar. Yang ke-9, bermain di rawat RS. Keuntungan yaitu meningkatkan hubungan antara klien, petugas kesehatan perawatan di rumah sakit, akan membatasi kemampuan anak untuk mandiri. Yang ke-10, prinsip bermain di rumah sakit. Permainan tidak boleh bertentangan dengan pengobatan yang dijalani. Permainan yang tidak dibutuhkan banyak energi, singkat dan sederhana. Selanjutnya, tujuan bermain, yaitu mengacu pada tahap-tahap tumbuh kembang anak, menekankan pada upaya ekspresi sekaligus relaksasi dan distraksi dari rasa takut, cemas, sedih, tegang, dan nyeri. Selanjutnya, proses kegiatan bermain. Selanjutnya, alat bermain, evaluasi dan karakteristik play. Yang kedua, games. Pengertian dari games yaitu adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Jenis-jenis game, ada arcade games, PC games, console games, handheld games, mobile games. Yang ketiga, genre games, ada action shooting, fighting, adventure, strategi, simulation, puzzle, sport games, RPG, education, dan yang keempat adalah unsur-unsur game. Yang pertama ada fitur, ada gameplay, ada interface, ada aturan, ada desain level. Yang kelima, pengertian game, edukasi. Game edukasi adalah salah satu genre games yang digunakan untuk memberikan pengajaran. Ada beberapa kriteria game edukasi. Yang pertama, rasa ingin tahu. Integritas antar materi edukasi dan aspek fantasi bermain. Mendorong keingintahuan. Keberhasilan ditentukan oleh pengetahuan. Simulasi realistik dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.